Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku kelas 6. Bertemu kembali dengan Bu Agus Wijutami dalam pembelajaran kelas 6. Pada hari ini kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemu dan manfaatnya, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu 1. Setelah siswa membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian teks eksplanasi dari bacaan dengan tepat. 2. Setelah siswa membaca, siswa mampu membuat lampu lalu lintas sederhana. 3. Setelah membuat lampu lalu lintas sederhana, siswa mampu menuliskan laporan kegiatan percobaan. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu melengkapi tabel rangkaian listrik. Anak-anakku, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Baca teks eksplanasi berikut dengan teliti ya. Si paralel penyelamat jalan. Gerard Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Baca kembali teks tersebut dengan teliti, kemudian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Teks tersebut terdiri dari 3 paragraf dan masing-masing paragraf nanti akan berisi materi yang berbeda. Paragraf 1 berisi tentang topik masalah atau pernyataan umum, yaitu topik masalahnya penemu lampu lalu lintas. Paragraf kedua berisi deret penjelas. Dan paragraf ketiga berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat penulis. Tugas kamu adalah mengisikan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut pada paragraf 2 dan paragraf 3. Kamu dapat berdiskusi dengan kelompokmu atau bisa bertanya kepada orang tuamu. Sebelumnya, kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Tentu, aku masih ingat. Apakah kamu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok. Amatilah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana dan bacalah dengan teliti petunjuk pembuatannya. Yang pertama, ada 3 buah fitting. Fitting adalah tempat untuk meletakkan lampu. Kemudian ada 3 buah lampu. Kemudian ada kabel,
kemudian ada 3 buah saklar, dan 3 buah baterai. Kemudian ada box sepatu berukuran kurang lebih 29 cm x 18 atau x 10. Kemudian ada plastik ya, plastik kresek yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Bahannya ada kardus bekas sepatu, 3 buah bola lampu kecil, 3 buah baterai dengan tegangan 1,5 volt, 3 buah saklar, 3 buah dudukan bola lampu atau fitting, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, dan 1 buah kantong plastik atau kertas transparan ya, warna merah, kuning, dan hijau, masing-masing 1. Alatnya ada gunting kecil, kemudian ada isolasi plastik. Kemudian langkah kerjanya yang pertama, siapkan kardus, biarkan bagian belakang terbuka. Yang kedua, buat 3 lubang berbentuk lingkaran. Kamu bisa menggunakan alat bantu ya untuk membuat lingkaran tersebut. Bisa menggunakan jangkar atau bisa menggunakan benda-benda yang berbentuk lingkaran lalu dijiplak. Kemudian nomor 3, buat sekat pembatas antara setiap lampu. Akan terdapat 2 sekat ya. Berarti sekatnya itu di antara merah dan kuning dan juga di antara kuning dan hijau. 4, tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. Buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 buah lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap 1 lubang. Pastikan rangkaian telah bekerja baik, lampu telah menyala. Posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Kemudian kalian bisa menguji coba, bisa memencet tombol saklar untuk mencoba lampu ya, memencet secara bergantian. Jika sudah menyala berarti percobaan sudah berhasil. Kemudian kalian bisa membuat laporan kegiatan percobaan berisi dari nama percobaan ya, diisikan membuat lampu lalu lintas sederhana. Tujuannya untuk membuat lampu lalu lintas sederhana. Alat-alatnya sesuai yang tertulis tadi. Langkah kerjanya juga sudah ada, tinggal kalian menuliskan kesimpulannya. Selamat bekerja ya. Nah, diskusikanlah hasilnya dengan teman dan gurumu. Diskusikan apa yang telah kamu ketahui tentang rangkaian listrik dengan melengkapi bagian berikut. Rangkaian listrik, hal yang sudah saya ketahui. Misalkan kamu sudah mengetahui tentang rangkaian seri atau rangkaian paralel, mengetahui perbedaannya. Terus yang lainnya silahkan kamu tuliskan. Hal yang ingin saya ketahui, kamu ingin mengetahui tentang rangkaian mana atau tentang apa, silahkan dituliskan. Hal yang baru dipelajari ini, mungkin kamu juga bisa menuliskan. Kamu sudah bisa membuat rangkaian lampu lalu lintas sederhana. Silahkan untuk kalian tuliskan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel Agus Vici Utami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.